Wah, ini baju tentaranya. Ini baju tentara mo? Tentara. Tim Resmo Polresta Mamuju meringkus seorang pemuda berinisial APB yang nekat mengaku sebagai anggota TNI Gadungan. Pelaku ditangkap di kediaman mertuanya di Kecamatan Sampaga tanpa perlawanan setelah menipu sejumlah wanita dengan modus kerja sama bisnis. Hasil penyelidikan memastikan APB sama sekali bukan anggota TNI, melainkan menggunakan status palsu untuk meyakinkan korban. Berdasarkan pemeriksaan sementara, 6 perempuan menjadi korban, salah satunya melapor mengalami kerugian material sebesar 7 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sulbar, rekan Swandi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Hadra di studio. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Suwandi, jurnalis Sulbar, melaporkan dari Sifat ini terkait dengan adanya seorang pemuda yang mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Polres 142 Tak Mamuju, di mana kronologi penangkapannya sendiri atau kasus ini bisa terungkap karena adanya laporan orang wanita ini SMA berusia 20 tahun yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Mamuju yang curiga terkait dengan adanya seorang pria yang mengaku sebagai anggota TNI berinisial APP usia 25 tahun dan diketahui telah ada korban sebanyak 6 orang yang kesemua adalah merupakan seorang wanita. Dan tersebut yang mengaku sebagai anggota TNI yang diketahui merupakan TNI Gadungan itu telah diaman di Polresta Mamuju. Baik, rekan Swandi, bisa dilaporkan bagaimana proses penangkapan pelaku? Apakah terdapat perlawanan? Ya, proses penangkapannya sendiri dilakukan pada Senin 26 Januari 2026 dini hari di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di mana ditangkap di kediaman mertuanya. Untuk oknum TNI Gadung tersebut berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah, itu hanya sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Mamuju. Namun kediaman mertuanya itu di Kecamatan Sampaga, di mana oknum TNI gabungan tersebut ditangkap. Saat proses penangkapan ini, rekan-rekan ini anggota TNI Gadungan tersebut sempat melarikan diri dari jalan petugas dengan melompat pagar yang ada di belakang rumah mertuanya. Namun setelah jarak ini pelaku atau polisi berhasil dari tim Polresta Mamuju berhasil menangkap TNI tersebut dan kondisi ini membawa tersangka ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut didapatkan seragam TNI yang dihitung di dalam kamar dan diperlihatkan kepada petugas. Saat penangkap tersebut di dalam kamar itu pelaku sudah diborgolnya atau gabungan sudah diborgolkannya dan dilakukan perlawanan akan gerak. Baik, rekan Suwandi, bisa dilaporkan berapa kerugian material yang dialami salah satu korban akibat tipu daya pelaku? Kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan polisi di kamar pelaku saat penangkapan? Untuk kerugian material sendiri, rekan Anggra, ini ada 6 korban yang menurut pengakuan dari tersangka tersendiri 6 korban yang telah ditipu. Namun korban akhir ini merupakan seorang perempuan berusia 20 tahun. Ini menyetor uang senilai 7 juta rupiah, di mana modusnya sendiri itu adalah dengan kerjasama bisnis. Ini akan membuat box dagangan Anjungan Pantai Manakal menjadi lokasi atau satu lokasi UMKM di Mamuju dan merupakan juga dan saat itu Tribuners uang awalnya
itu hanya menyetor Rp5 ke di gadungan tersebut. Namun ketika sudah disetorkan gadungan tersebut itu masih kurang, sehingga korban menggadaikan hanya untuk dikenakan membayar kembali kuota, dan akhirnya korban secara keseluruhan menyerahkan uang senilai Rp1 juta. Dan sementara itu menurut Ketua Kaki Humas Polresta Mamuju Herman Basir mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan itu berupa satu seragam yang dibeli di akun TikTok, kemudian juga tuh unit handphone milik oknum TNI Gadungan tersebut disita oleh tim Resmo Polresta Mamuju rekan Nangkra. Baik, rekan Suwandi, kemudian bagaimana modus yang digunakan pelaku untuk menipu para korban perempuan? Ya, untuk sampai saat ini rekan diketahui modus yang dilakukan oleh tersangka ini ada dengan kerjasama bisnis yang dilakukan tadi seperti yang saya jelaskan. Modus kerjasama bisnis terkait dengan pemesanan box cuan oleh yang diminta oleh korban ke pelaku. Namun untuk dimakan rate-nya sampai saat ini juga belum diketahui mana modus yang dilakukan oleh pelaku, karena masih dalam pencari korban, masih berupaya, polisi masih berupaya untuk mendalami kasus ini lebih jauh. Baik, rekan Suwandi, kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku dalam proses hukum? Ya, untuk langkah hukum sendiri, polisi telah menindaklanjuti laporan dari wanita tersebut yang mengaku sebagai korban, dan pelaku telah diringkus di kediaman mertuanya di Kecamatan Sampaga. Ini pelaku langsung diringkus ke sel tahanan Polres Mamuju untuk menyelidiki kasus tersebut lebih dalam terkait dengan penipuan yang dilakukan, dan mengetahui juga jumlah korban dan modus yang dilakukan. Sudah berapa lama akan dilancarkan, masih dalam tahap penyidikan, atau apakah istri atau tuanya mengetahui bahwa tersangka ini mengaku sebagai anggota TNI Gadungan, seperti apa, itu masih dalam tahap pendalaman rekan. Baik, rekan Suwandi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wah, ini dari tentara aneh. Ini dari tentara mo? Tentara. Mana lagi? Duduk lagi satu. Duduk. Itu HP. Ambil sama kami. Itu kuat 17. Mengaku tentara. Di mana aku beli ini? Di TikTok. TikTok? Rusaknya apa ya? Rusak. Itu barang-barang apa itu? Coba beli. Hah? Rusak. Awang kami dulu. Sampai ini sih. Mana lagi barang-barang kamu? Cewek sama istrinya. Pas kita dulu barang ini. Hah? Pas sih. Sekarang di gambar. Mana sepatu larasmu? Hah? Ya, oke. Di politik ini penting. TNI Gadungan ini seperti apa? Jadi benar tadi dini hari tim Resmo Polresta Mamuju berhasil melakukan penindakan penegakan hukum terhadap terduga pelaku penipuan yang mengaku sebagai seorang anggota TNI. Jadi penindakan tersebut dilakukan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan yang mendalam, menentukan dan memastikan bahwa terduga pelaku tersebut benar-benar bukan anggota TNI. Jadi setelah dipastikan terduga pelaku merupakan bukan anggota TNI, baru kemudian dilakukan penindakan dan penangkapan di rumah mertuanya. Dan pada saat dilakukan penindakan,
terduga pelaku sempat melarikan diri, namun kesigapan anggota tim Resmo pada saat terduga pelaku melompat ke belakang rumahnya, dia berhasil ditangkap. Dan sekarang ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan secara mendalam di ruang Satreskrim Polresta Mamuju untuk kelengkapan administrasi penyidikan. Total korbannya ini? Jadi menurut pengakuan dari terduga pelaku bahwa dari sekian bulan ini setelah ia mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Korem, dia memperdaya sekitar 6 orang perempuan. Namun yang resmi melapor korbannya ini baru 1 orang. Dari laporan yang ada, korban berinisial MR mengaku mengalami kerugian material sebesar 10 juta rupiah, yang mana modus yang dilakukan yaitu pada saat dilakukan kenalan dan menjadi akrab, menjadi teman, terduga pelaku mengajak korban untuk kerjasama bisnis dengan membuka salah satu warung kotak box di Anjungan Pantai Penanggalan. Ini langsung menyetorkan 7 juta atau disisir? Jadi 7 juta kerugian ini rinciannya uang tunai 5 juta rupiah pertamanya, terus minta ditambah lagi 2 juta, namun korban pada saat itu tidak memiliki uang sehingga handphone miliknya digadai, dan dari hasil gadai handphone itulah yang diserahkan kepada terduga pelaku. Ini pelaku sebagai apa di sini? Apakah penyedia box atau kerjasama? Dia membuat box itu dan kemudian menjual minuman ringan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.